Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang 4 pertimbangan sebelum kuliah farmasi. 4 pertimbangan sebelum kuliah farmasi yang penting untuk dipertimbangkan bagi mahasiswa baru atau calon mahasiswa farmasi. 4 pertimbangan sebelum kuliah farmasi. Yang pertama, adanya kesepahaman antara orang tua dan anak. Ini harus dipupuk atau harus diingatkan sejak awal. Kemana tujuan dari orang tua, kemana keinginan anak. Jangan sampai antara anak dan orang tua ini tidak satu visi dan misi. Karena apa? Karena ini dipaksakan. Maka yang ingin sekolah itu adalah orang tuanya, bukan anaknya. Ini harus dipahami. Banyak kasus berhenti di tengah-tengah jalan karena apa? Karena anaknya nggak mampu untuk berkuliah di farmasi. Karena kuliah di farmasi selain dituntut untuk bisa hafal dan juga bisa berhitung. Jadi yang pertama adanya kesepahaman antara orang tua dan anak. Kemudian yang kedua, mengetahui prodi di fakultas farmasi. Jadi sebelum kita terjun ke fakultas farmasi, mengambil jurusan farmasi, yang perlu diketahui adalah apa saja sih yang ada di farmasi itu. Pada dasarnya di farmasi itu dibedakan menjadi jurusan diploma dan jurusan akademisi. Kalau teman-teman ngambilnya jurusan diploma, maka kurang lebih 3 tahun. Kalau jurusan akademisi, berarti kurang lebih 4 tahun. Jadi D3 farmasi, D3 anak farma, sarjana farmasi, dan dilanjut adalah apoteker. Jadi kalau teman-teman mau menjadi apoteker, mau bekerja sebagai penanggung jawab apotek, maka harus melewati sarjana farmasi. Berapa tahun yang ditempuh untuk sarjana farmasi? Sekitar 4 tahun. Kalau di D3 farmasi, penyebutannya adalah seorang TTK. Jadi TTK itu ada 3. D3 farmasi, D3 anak farma, dan S1 farmasi. Jika S1 farmasi nanti melanjutkan apoteker, maka penyebutannya adalah profesi apoteker. Jadi sebelum mengambil kuliah farmasi, maka dipahami dulu apa bedanya D3 farmasi, D3 anak farma, S1 farmasi, dan apoteker. Ini poin yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah persiapan dana. Nah, ini persiapan dana ini penting. Jangan sampai kuliah bisa masuk tapi tidak bisa keluar. Artinya perlu dihitung kira-kira kalau kuliah selama 3 tahun ini berapa dana yang dibutuhkan. Kalau sampai ke profesi apoteker itu berapa dana yang dibutuhkan. Karena ini hubungannya dengan nanti apakah bijaksanaannya mengambil D3 farmasi, D3 farma, atau S1 farmasi lanjut apoteker. Ini penting persiapan dana. Jangan sampai kesulitan dana di tengah-tengah jalan karena akan menunda waktu kelulusan. Kemudian yang keempat, nah ini penting. Yang keempat ini adalah ketahui di mana teman-teman nanti akan mengambil kampus farmasi. Kampus farmasi telah tersebar di daerah-daerah. Tidak harus ke kota besar, tidak harus ke kampus-kampus besar. Jadi kampus farmasi itu bisa ditempuh di daerah-daerah besar seperti kota Kediri, kota Surabaya, kota Malang, dan seterusnya. Ini adalah beberapa perguruan tinggi yang mungkin kebanyakan adalah perguruan tinggi negeri. Ada Universitas Indonesia, ada Universitas Mercubuana, kemudian ada Universitas Erlangga, ada Universitas Negeri, ada Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Gajah Mada, Universitas Hasanuddin Makassar. Tapi perlu dipertimbangkan kira-kira berapa dana untuk kuliah di kampus-kampus tersebut. Jika teman-teman kesulitan untuk masuk atau tembus ke kampus-kampus perguruan negeri, maka perguruan swasta adalah solusinya. Jangan lupa kenali yang pertama adalah lingkungan kampus tersebut. Kira-kira teman-teman nyaman nggak sih berada di lingkungan kampus tersebut. Kemudian lagi-lagi adalah biaya. Ini adalah sesuatu yang kemungkinan banyak yang menyepelekan. Malah nanti pasti ada dananya. Jangan. Jadi teman-teman sebelum terjun ke dunia farmasi karena kuliahnya lumayan panjang dan membutuhkan dana yang
lumayan besar, ini dipertimbangkan. Kemudian tingkat seleksi, kalau memang teman-teman kesusahan untuk seleksi masuk ke kampus-kampus negeri, ya pilihannya adalah kampus-kampus swasta, bisa di daerah. Kemudian jika teman-teman nanti pengennya apoteker, maka ya siap-siap. Pada dasarnya nanti asalnya sama. Ketika sampai mau kuliah di kampus swasta atau kampus negeri, nantinya akan mengalami UKHI. Oke, demikian 4 pertimbangan yang harus teman-teman siapkan sebelum memilih kuliah farmasi. Saya diulangi, yang pertama adalah kesepahaman. Yang pertama adalah kesepahaman, yang kedua adalah ketahuilah jurusan prodi fakultas farmasi, yang ketiga adalah persiapan dana, yang keempat adalah target kampus farmasi, teman-teman mau kuliah di mana. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.